Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima al-ayah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin alladzi harabal batilah wa ayyadal haqqah wa tamasar radhailah wa ahyal fadail wa tammamah makarimal ahlak wa hadan nasah ila siratil mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina ihtadaw bihadihi wattaba'u ma rasamahu lahum fadanat lahumul muluku wa khada'at li haibatihim al-umam wa ba'du. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama. Satu, al-khulafa'ur rasyidun, ialah khulafa'ur rasyidun, para pengganti yang cerdas, para pengganti yang cerdas, para pengganti yang cerdas. Mereka ditutup anginnya agar tidak. Mereka Abu Bakrin, ialah Abu Bakar, wa Umar dan Umar, wa Utsman dan Utsman, wa Aliun dan Ali, bin Abi Thalib radhiyallahu, semoga Allah meridhai, anhum, dari mereka. Wasummu, dan mereka diberi nama, dan mereka diberi nama bil khulafa ar-rasyidin, dengan khulafa ar-rasyidin, li'annahum, karena mereka khalafu, menggantikan,
an-nabiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hidayati, di dalam memberi petunjuk, wal irsyadi, dan pengarahan, wa tanfidhi ahkami syariati, dan melaksanakan hukum-hukum syariat. Setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin berkumpul rapat meeting di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka berdiskusi di antara mereka siapa yang layak mengganti kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin masyarakat. Maka pasca kewafatan Rasulullah, mereka para sahabat sepakat bahwa yang menggantikan kedudukan Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dengan beberapa alasan. Kemudian mereka para khalifah dinamakan khalifah karena mereka menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan hidayah, petunjuk, pengarahan, dan merealisasikan hukum-hukum syariat. Khalifah dalam arti bahasa artinya mengganti, khalafah. Menurut sebagian ulama, khalifah adalah, itu di footnote-nya ada, khalifah adalah seseorang yang menggantikan makom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga agama dan politik dunia. Jadi politik yang sudah dibangun sistemnya oleh Rasulullah dilanjutkan oleh para khalifah. Tujuannya apa? Kok politik itu dibangun oleh Islam? Agar semua manusia itu sama, yang kuat tidak menindas yang lemah, yang mulia tidak merendahkan yang bawah. Semuanya standar kemuliaannya adalah kebenaran. Wa balagat, dan sampai muddatu khilafatihim, masa kepemimpinan mereka, salathinah, dalam 30 aman tahun. Salathinah dalam 30 aman tahun. Iftatahu, mereka menaklukkan khilalaha, di tengah-tengah itu, di tengah-tengah 30 tahun itu, Asyamah, Syam, bukan Sampang, Syam, wal Iraqah, dan Irak, wa Filistina, dan Palestina, wa Misrah, dan Mesir,
Sudan dan Sudan, wa Ifriqiyatah dan Afrika. Inilah negeri-negeri yang ditaklukkan oleh para khalifah selama 30 tahun. Wa ashharu kuwadihim, paling viralnya pemimpin mereka, paling viralnya pemimpin utusan mereka viral, Khalid bin Walid, ialah Khalid bin Walid, wa Abu Ubaidah dan Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Amir bin Jarrah, wa Amr bin As dan Amr bin As, wal Musanna bin Harithah dan Musanna bin Harithah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ad-Darsus Tsani, pelajaran yang kedua, Khilafatuh Abi Bakrin, kepemimpinan Abi Bakar As-Siddiq yang selalu percaya kepada Nabi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Nasabuhu, ialah nasabnya Abu Bakar, huwa Abu Bakar Abdullah, ia namanya Abdullah, nama aslinya Abdul Ka'bah, dirubah namanya setelah sowan kepada Rasulullah menjadi Abdullah. Hal ini biasanya diikuti oleh para kiai ketika ada jamaah atau tamunya yang namanya aneh-aneh, itu biasanya diganti namanya. Teman saya dulu di pondok ada yang namanya Munci, ya Munci. Kemudian oleh salah satu guru saya, Kiai Haji Muhsin Ba'is Suaidi, diganti menjadi Muhyiddin, Muhyi. Awalnya Munci menjadi Muhyi. Muhyiddin artinya penghidup agama. Muhyiddin. Jadi Abu Bakar namanya awalnya Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Kemudian setelah sowan kepada Rasulullah diganti namanya menjadi Abdullah bin Abi Quhafa, putranya Abi Quhafa, bin Amir, cucunya Amir. Yajtami'u, berkumpul nasabnya, ma'an Nabi, beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi jaddihi, dalam kakeknya, as-sadisi, yang keenam.
Wa huwa adapun kakek Murrah ialah Murrah. Jadi Abu Bakar dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih ada ikatan famili. Kakeknya jalur ke atas itu masih keturunan Murrah, sedangkan Nabi Muhammad juga keturunan Sayyid Murrah. Itu nasab Sayyidina Abu Bakar. Dua, ulidah, dilahirkan Abu Bakar ba'dan Nabi, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisanata ini dengan 2 tahun wa ashhurin dan beberapa bulan. Jadi secara usia Sayyidina Abu Bakar ini masih lebih muda daripada Nabi, selisih 2 tahun beberapa bulan. Jadi adik, sahabat, tapi usianya masih adik, yang kemudian adik ini menjadi mertua Nabi Muhammad. Banyak sekarang yang terjadi, ada orang berteman, temannya itu punya anak, kemudian temannya ini menjadi mertua karena dia menikahi putra temannya. Wamtazah, dan Abu Bakar berbeda, dan Abu Bakar berbeda atau spesial, ya. Dan Abu Bakar berbeda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bisuhulatihi, dengan mudahnya Abu Bakar. Mudah, mudahan, gampangannya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu, Sayyidina Abu Bakar itu orangnya gampangan. Maaf ya, tadi sandalnya tidak sengaja saya pakai sampai putus, ya udah gak apa-apa. Maaf ya, tadi songkok hitamnya saya jatuhkan ke air. Ya udah, gak apa-apa, saya maafkan. Itu Abu Bakar, gampangan orangnya. Maaf ya, kerudungnya saya kena tarik sehingga sobek. Ya udah, gak apa-apa. Itu suhulah. Kalau kalian gimana? Maaf ya, kerudungnya kena tarik sobek. Kamu ya, mana-mana kerudungnya kamu saya balas. Tahu rasa kamu. Sayyidina Abu Bakar tidak begitu. Suhulah, punya sifat suhulah. Wa husni muasyaratihi, dan baik pergaulannya, dan baik pergaulannya, dan baik bergaulnya. Jadi di samping beliau baik muasyarah dengan istri beliau, beliau juga baik muasyarah bergaul dengan teman-temannya. Walud fi mujalasatihi, dan baik
ketika ngobrol, baik dengan teman ngopinya, teman ngobrolnya. Jadi kalau ngobrol orangnya baik sekali. Kalau duduk, temannya baru datang, kok tidak ada tempat duduk, dia berbagi tempat duduk. Jadi dengan teman ngopinya, kalau tilmid biasanya ngopi. Kalau tilmidah apa biasanya? Shopping. Kalau tilmid teman ngopi. Apa ngopi itu? Ngobrol pintar. Kalau tilmidah apa biasanya? Teman ngopinya. Walini janibihi, dan lembut karakternya. Dan lembut karakternya. Dan lembut karakternya. Makanya telinganya sambil dipasang. Biar tidak usah diulang-ulang. Wasta'alah, wastaghalah, dan beliau sibuk bittijaratih, dengan berbisnis, berdagang. Jadi sumber perekonomian Sayyidina Abu Bakar yaitu dengan berdagang, entrepreneur, pengusaha. Di sini siapa yang cita-citanya menjadi pengusaha? Menjadi entrepreneur, pembisnis, berdagang. Sayyidina Abu Bakar sumber perekonomiannya lewat tijarah, berdagang. Fakasabah, maka berbisnis Abu Bakar syiqatah qaumihi, dengan modal kepercayaan kaumnya. Dengan modal kepercayaan kaumnya. Wa amanatihi, dan amanahnya. Jadi modal berbisnis yang sukses adalah kepercayaan dan amanah. Menjual barang yang bagus dan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada customer. Ya. Selalu memberikan pelayanan terbaik kepada customer, kepada pembeli. Amanah. Wa adha, dan dia menjadi zamalin, pemilik harta kasirin yang banyak. Jadi di usia muda Sayyidina Abu Bakar sudah menjadi orang yang tajir, orang yang banyak hartanya, kaya raya. Wakana, dan Abu Bakar muhabbaban, ialah dicintai, ila Quraisyin, oleh orang Quraisy. Jadi Sayyidina Abu Bakar di samping mencinta juga dicinta. Mencintai mudah, tapi dicintai sulit. Maka agar dicintai jangan pelit-pelit. Ya. Agar dicintai orang harus menjadi orang yang dermawan.
agar cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Ya. Sayyidina Abu Bakar di samping mencinta juga dicinta. Kenapa? Karena dia mudah berbagi-bagi harta. Yuwasi, beliau selalu menghibur. Beliau selalu menghibur ajizahum, masyarakat yang lemah. Jadi kalau ada orang-orang lemah dihibur oleh Sayyidina Abu Bakar. Wa yuksibuh, dan memberi pekerjaan fakirahum, kepada yang fakir. Jadi yang difikirkan oleh Sayyidina Abu Bakar bukan hanya dirinya sendiri, tapi memikirkan kebutuhan masyarakatnya. Jadi kalau ada masyarakatnya yang fakir, dikasih proyek pekerjaan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ad-darsu tsalitsuh, pelajaran yang ketiga. Siratu Abi Bakrin, biografi Abi Bakar, biografi Sayyidina Abu Bakar. Biografi Sayyidina Abu Bakar ba'dal Islam, setelah masuk Islam. Karena ada Abu Bakrin, siapa Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Musahiban, ialah berteman li Rasulillah, atau menemani li Rasulillah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qabla nubuwah, sebelum kenabian, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Muhammad, Abu Bakar itu sahabat Nabi. Coba dilihat footnote-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi ketika lari dari orang-orang Quraisy, Sayyidina Abu Bakar itu pernah takut, galau. Gimana ya kalau kita sampai dikejar oleh orang-orang Quraisy? Tenang, ada Allah bersama kita. Jadi kalau kita bepergian bersama teman kita takut, galau, kita katakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, kita selalu bersama Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Jadi teman itu adalah menghibur temannya ketika sedih, bukan membuat sedih temannya ketika bahagia. Itu teman. Siapa di sini yang suka menghibur temannya? Ketika temannya haus, siapa yang pernah mengambilkan minumannya?
Ketika temannya mau pulang, siapa yang menemani mengurus suratnya? Ya. Jadi kalau ada temannya mau pulang mengurus surat, kalau bisa ditemani. Itu salah satu bentuk loyalitas dengan teman. Bukan karena ketika balik ke pondok agar dikasih jajan, itu salah satunya. Tapi agar memperdekat persaudaraan. Kata temannya tadi, kita nganterin teman kita ketika proses perizinan agar ketika balik ke pondok diberi jajan. Yaitu gak apa-apa. Walamma bu'itsah, dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, karena ada Abu Bakrin. Siapa Abu Bakar? Awwalaman, orang pertama, amanah, yang beriman, bihi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minar rijal, dari kalangan laki-laki. Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang paling spesial di hati Nabi. Kenapa? Di saat para teman-temannya yang lain tidak percaya, Sayyidina Abu Bakar percaya. Di saat Nabi Muhammad memberi kabar-kabar yang aneh-aneh, tidak ada yang percaya. Sayyidina Abu Bakar orang yang percaya. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma da'autuh ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwatun ghairah Abi Bakir." Tidaklah saya mengajak, memberi kabar seseorang tentang Islam, mengajak seseorang kepada aturan Islam, kecuali mereka pasti mengelah dulu, kecuali Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar ketika diberi kabar oleh Rasulullah langsung percaya. Coba kalau semisal saya memberi kabar kepada kalian, saya tadi zuhur ke Jakarta sebentar, kemudian ke Banten, setelah itu sebentar 1 jaman saya ke Kalimantan, habis itu ke Banyuwangi selama 3 menit, perjalanan ke sini 2 menit. Kalau Abu Bakar yang mendengar dan yang memberi kabar itu Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar percaya. Jangankan hal-hal yang di luar nuril, di luar nalar, yang aneh pun Sayyidina Abu Bakar percaya. Perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu harus ditempuh 1 bulan, tapi Sayyidina Rasulullah memberi kabar kepada Sayyidina Abu Bakar, saya tadi ke Masjidil Aqsa Palestina 3 menit. Oh, saya percaya. Dan saya ke langit beberapa jam. Oh, saya percaya ya Rasulullah. Maka dari itu Sayyidina Abu Bakar diberi gelar Asyid, karena selalu percaya dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'a, dan beliau mengajak, Sayyidina Abu Bakar mengajak asdiqa'ahu, teman-temannya, fa aslamah, maka masuk Islam.
ala yadihi, atas tangannya, khalqun, banyak orang, katsirun yang sangat banyak. Minhum ialah diantaranya Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Talha bin Abdullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu sukanya mengajak temannya kepada kebaikan. Ayolah masuk Islam. Ada orangnya yang kafir, temannya yang kafir, ayo masuk Islam. Dirayu. Ada temannya yang enggak sholat, ayo sholat. Ada temannya yang tidur ketika halaqah, dibangunin, ayo bangun. Ada temannya yang tidak sahur, sahur. Jadi kebiasaan Sayyidina Abu Bakar ialah mengajak-ngajak kepada kebaikan. Dan Sayyidina Abu Bakar sampai berhasil. Di antara teman-temannya yang diajak sampai masuk Islam adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Talha bin Abdil. Jadi ini jadikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus senang-senang mengajak teman mengajak kemana? Mengajak kepada kebaikan. Wakana, dan ada beliau yastari, membeli al-abid al-mu'minina, budak-budak yang beriman, wa ya'tikuhum, dan memerdekakan mereka ibtigha'a wajhillah, karena mengharap ridho Allah Ta'ala. Wajah itu artinya keridhaan, kesenangan. Kalian kalau cari muka di depan temannya atau di depan gurunya, itu cari mukanya atau cari kesenangannya? Cari kesenangan. Jadi yang dimaksud cari muka, ibtigha'a wajhi, itu mencari keridhaan. Jadi kebiasaan Sayyidina Abu Bakar adalah membuat temannya senang. Jadi kalau ada temannya sedih, dihibur, ya, dihibur agar temannya bahagia. Kamu tidak punya uang? Iya. Oh, ini saya ada uang, sisa 200.000. Kamu 100, saya 100. Buka bareng, temannya punya pisang semisal. Oh, kamu tidak punya pisang? Ya, ini kamu 2, saya 2. Jadi teman duduknya tidak hanya melihat, tapi juga saling
Pisangnya 5, temannya yang 5 dapat semua. Sampai-sampai dirinya kebagian. Itulah Sayyidina Abu Bakar. Semoga kita Allahumma ayyuwafiqona biquwati amalihim. Semoga kita bisa mengamalkannya. Walamma hajarah, dan tatkala hijrah traveling, dan tatkala hijrah ar-rasuluh, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rafaqahu, Abu Bakar menemani Nabi. Maka Abu Bakar menemani Nabi. Wa dakhala, dan Abu Bakar masuk ma'ahu, berserta Nabi, al-ghorah, ke dalam goa. Wasoroh, dan ada Abu Bakar, dan beliau menjadi yudafi'u, beliau melindungi anhu, dari Nabi, fil Madinah, sampai Madinah. Wa yashabuhu, dan menemani Nabi, fi ghazawatihi, di saat-saat peperangan Nabi, wa kana, dan ada beliau Abu Bakar, yahmilu, ialah yang membawa ar-rayatah, bendera, fi ghazwatih Tabuk, di perang Tabuk. Tabuk itu kalau Madura, perut. Di perang Tabuk. Siapa teman yang terbaik di dunia ini? Adalah teman Rasulullah. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Kemanapun Sayyidina Abu Bakar menemani Rasulullah, jangankan masuk ke TP, masuk ke Royal Plaza, masuk ke gua oleh Sayyidina Abu Bakar ditemah. Bahkan ada ular yang ingin menggigit Rasulullah. Karena Sayyidina Abu Bakar teman yang baik, khawatir ular itu menggigit Rasulullah, maka lubang ular itu ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar dengan kakinya. Itu saking sayangnya kepada teman. Siap melindungi temannya. Itulah Sayyidina Abu Bakar. Menemani kemanapun, di saat senang maupun sedih. Kalau kalian bertemu dengan seorang teman yang menemani kalian di saat senang maupun sedih, maka peganglah tangannya, jangan sampai dilepaskan. Dia adalah teman sejati, teman yang akan menemani kita sampai akhirat nanti. Wahajjah, dan Sayyidina Abu Bakar haji radhiyallahu anhu bil muslimin, dengan orang-orang Islam. Saya punya teman namanya Musa Effendi. Dulu saya pernah sakit paru-paru basah.
Di saat sakit, teman saya ini mengantarkan saya ke puskestren, pusat kesehatan pesantren. Kalau di sini UKS, unit kesehatan santri. Saya ditemani bukan karena saya ingin bolos ngaji ke UKS, tapi memang benar-benar sakit, ditemani oleh beliau. Kemudian tidak sanggup, dokternya dibawa ke rumah sakit swasta Jatiroto. Itu jarak tempuhnya 8 kilo atau sampai 15 kilo, ditemani, diantar. Sampai-sampai dokternya menyarankan ke Jember Kota yang jaraknya 40 sampai 50 kilo. Ditemani. Kalau butuh makan dibelikan. Sampai segitunya teman saya. Jadi sampai sekarang saya selalu ingat jasa-jasa beliau. Karena menjadi teman yang baik. Alhamdulillah. Kalau kalian punya teman yang sebaik itu, berdoalah kepada Allah, semoga beliau, teman kita itu, diberikan kemudahan oleh Allah segala urusannya. Amin Allahumma amin. Sayyidina Abu Bakar haji dengan orang-orang Islam, bil muslimin dengan orang-orang Islam fi sanati tasi'ah di tahun 9 minal hijrah dari hijriah. Walamma maridah, dan tatkala Nabi sakit sallallahu alaihi wasallam, amarahu, maka Nabi memerintah Abu Bakar bisolati, menjadi imam solat, bil muslimin, dengan orang-orang Islam. Jadi siapa imam solat yang sudah direkomendasikan oleh Rasulullah? Ialah Sayyidina Abu Bakar. Ini menjadi isyarat bahwa khalifah yang pantas menjadi pemimpin setelah Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar. Jadi Rasulullah itu dulu tidak banyak imam solat itu, karena tidak sembarangan orang bisa menjadi imam solat. Harus pandai fikih solat. Di antara syarat solat itu harus membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ulama mengatakan wala tamuddah bil ba li'annaha mubtilun lisalah. Jangan sampai membaca takbir abadnya dipanjangkan. Allahu Akbar. Batal salatnya. Kalau ada imam salat abadnya dipanjangkan, Allahu Akbar, salatnya batal. Biasanya makmumnya yang pandai fikih itu gak makmum. Salat sendiri. Allahu Akbar. Jadi cara takbir
Cara takbirnya begini, agar sholatnya sah. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Ya, paham tum? Kalau takbir abadnya tidak boleh dipanjang. Atau kalau azan iyanya dipanjangkan. Hayya 'alas. Iyanya itu bukan gunnah. Hayya 'alas shalah. Bukan hayya 'alas shalah, bukan. Fasallah, kemudian Abu Bakar salat. Bihim, dengan muslimin, menjadi imam. Wahia adapun hal itu isyarat listihqaqihi, akan berhaknya Abu Bakar al-khalifatah, menjadi pemimpin. Jadi Sayyidina Abu Bakar berhak menjadi pemimpin dengan isyarat ketika Rasulullah sakit diperintahkan oleh Rasulullah menjadi imam Sayyidina Ali waktu peresmian kepemerintahan Sayyidina Abu Bakar tidak ikut. Kenapa? Karena masih mengurusi Rasulullah dan mengurusi warisan-warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah yang akan diterima oleh putrinya tercinta Sayyidah Fatimah. Itulah pengantar kisah dan biografi Rasulullah sallallahu alaihi. Semoga kita bisa meneladani Sayyidina Abu Bakar, bagaimana beliau dengan Rasulullah sebagai temannya, bagaimana kejujuran beliau, bagaimana beliau selalu ikut berjamaah solat, bagaimana beliau mau menjadi imam solat. Beliau kalau ditunjuk menjadi imam solat tidak pernah absen. Beliau selalu siap siaga tugas yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Semoga kita bisa meneladani. Dan beliau rajin berpuasa. Sayyidina Abu Bakar itu rajin berpuasa. Bukan hanya puasa perut, tapi juga puasa lidah. Beliau itu kalau mau ngomong dipikir-pikir dulu. Sampai-sampai beliau itu menaruh batu kecil digigit oleh beliau. Kalau mau berbicara baru diambil. Itu saking meminimalisir banyak bicara. Wallahu a'lam bishawab. Kita doa. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana ashrafna. أشرفنا فتب علينا توبة توصل لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لي ولدينا
Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au ciratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi yasma ya rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatlan wajudan manna labikti sabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli sallallahu wasallam rabbi alaihi adal habi wa alihi wa sahbi adada tashisuhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi walhamdulillahi bad'i wa tanahi ya rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Sallu ala Nabi Muhammad.